Hao, kembali lagi di Mandarin 3000. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, yuk kita review pelajaran sebelumnya. Teman-teman masih ingat, pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai menelepon. Nah, kalau kita mau menelepon orang, kita mau bilang halo, apa tuh bahasa Mandarinnya? Ya, halo dalam bahasa Mandarin adalah wei. Wei. Mungkin kalau teman-teman cari di kamus, wei itu adalah nada 4. Kalau gitu yang benar yang mana sih, Laoshi? Ya, sebenarnya wei itu adalah nada 4. Tapi kalau dalam percakapan kita jadikan nada 2. Kenapa? Karena kalau jadi nada 4 kedengarannya galak sekali ya. Coba deh kalau kita telepon orang terus kita bilang wei, ya kedengarannya galak ya. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan wei nada 4. Nah, selanjutnya Laoshi akan kasih teman-teman 3 pilihan. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Yang pertama adalah ta tian hua. Ta tian hua. Yang kedua adalah jie tian hua. Jie tian hua. Yang ketiga adalah gua tian hua. Gua tian hua. Nah, kalau kita mau ngomong menerima telepon, bahasa Mandarinnya adalah yang mana? Ya, bahasa Mandarin untuk menerima telepon adalah jie tian hua. Jie tian hua. Nah, kalau kita sekarang mau bilang saya menelpon seseorang, misalnya saya menelpon guru, menelpon teman, menelpon orang tua, bahasa Mandarinnya adalah ya, bahasa Mandarin untuk menelepon adalah ta tian hua. Ta tian hua. Misalnya, kalimatnya adalah wo gei papa ta tian hua. Wo gei papa ta tian hua. Ada juga versi lainnya, wo ta tian hua gei papa. Wo ta tian hua gei papa. Ini versi kedua-duanya ini adalah benar, jadi tergantung preferensi teman-teman mau pakai yang mana. Nah, yang terakhir gua tian hua. Gua tian hua itu adalah kalau kita sudah selesai ngomong, hao xie xie ni, ming tian jian. Kemudian kita tutup, itu namanya adalah gua tian hua. Gua tian hua. Nah, wo gua tian hua loh. Jadi ya, saya tutup ya teleponnya. Nah, teman-teman, hari ini kita review sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran kita yang baru. 好，同学们，我们现在要看一下我们今天要学的生词。Pertama-tama kita lihat dulu kata-kata baru yang akan kita pelajari hari ini. 第一，中文，中文，bahasa Mandarin. 说话，说话。Artinya berbicara. Kalau kita mau gabungkan, kita mau bilang bicara bahasa Mandarin, 说中文, 说中文. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat, contohnya, 我爸爸会说中文，我爸爸会说中文. Ayah saya bisa bicara bahasa Mandarin. 好，接下来，公园，公园，taman，远，远，jauh. Nah, untuk bahasa Mandarin, karena yuan atau jauh ini adalah kata sifat, biasanya kalau mau dimasukkan ke dalam kalimat, di depan kata sifat ini kita letakkan satu kata yang menunjukkan satu tingkatan. Misalnya hen, sangat. Jadi kita biasa ngomongnya hen yuan. Contohnya adalah 公园很远，公园很远，taman sangat jauh. 好，接下来，
Kita lihat Snoopy sedang ngapain? Sedang menari. Ya, menari dalam bahasa Mandarin adalah tiao wu, menari. Selanjutnya, yung, menggunakan. Biasa di belakang yung kita letakkan satu kata benda, kemudian baru diikuti dengan kata kerja. Jadi benda itu digunakan untuk apa? Contohnya adalah 我用手机给爸爸打电话。我用手机给爸爸打电话。Saya menggunakan telepon untuk menelepon ayah. 好，接下来告诉 memberitahu. Nah, kita lihat beruangnya kenapa nih? Sedang sedih. Sedih 用中文怎么讲? Oh, sedih dalam bahasa Mandarin adalah 难过. Sedih. Kalau dua kata ini mau kita gabungkan dalam kalimat, kita sama-sama lihat. 弟弟告诉我，他今天很难过。弟弟告诉我，他今天很难过。Adik memberitahu saya, hari ini dia sangat sedih. 好，接下来是开 lawan katanya 关 kai dan kuan artinya apa? Buka dan tutup. Kata yang sering kita dengar adalah 开门 buka pintu. 关门 tutup pintu. Nah, kai dan kuan ini bisa juga digunakan yang artinya adalah menyalakan dan mematikan, biasanya benda-benda elektronik. Contohnya adalah 开手机 menyalakan handphone. 关手机 mematikan handphone. 接下来是坐 ya, di sini bukan 坐 duduk ya. 坐 ini mungkin kita semua tahu artinya adalah melakukan. Tapi ada satu arti lagi yaitu membuat. Contohnya adalah kita lihat di gambar 做蛋糕 membuat kue. 好，接下来写 artinya adalah menulis. Kita lihat di gambar 他在写汉字 dia sedang menulis kata Mandarin, kata karakter Chinese. Hanzi, karakter Chinese. Kemudian selanjutnya 重要 artinya adalah penting. 写汉字很重要 menulis kalimat kata Mandarin sangatlah penting. 好，接下来怕 takut. 我们可以说我怕某个人或者我怕某个东西. Kita bisa bilang saya takut dengan orang tertentu atau saya takut dengan benda tertentu. Misalnya, 你怕老师吗? Kamu takut nggak sama 老师? 我不怕老师，因为老师人很好。Saya tidak takut 老师 karena 老师 orangnya baik. 好，接下来 hilang. Kalau barang kita tidak ketemu, 中文怎么讲？不见 hilang. 例如，我的词典不见了。我的词典不见了。Kamus saya hilang. 好，kita belajar kosakata sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 为什么 dan 怎么。为什么 怎么。 Oke, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari dua kata yang sangat penting sekali yaitu 为什么 dan 怎么。为什么 怎么。Nah, kenapa sih harus dipelajari bersamaan?
Karena dua kata ini mempunyai satu arti yang sama, yaitu kenapa atau mengapa. Contohnya adalah 你为什么不吃饭？你为什么不吃饭？ Kenapa kamu nggak makan? 为什么 di sini bisa diganti dengan kata 怎么？怎么？你怎么不吃饭？你怎么不吃饭？ Artinya sama ya. Kenapa kamu tidak makan? Contoh lainnya, 你为什么不说话呀？你为什么不说话？ Bisa diganti menjadi 你怎么不说话？你怎么不说话？ Artinya dua-duanya sama, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Nah, walaupun 为什么 dan 怎么 punya arti yang sama, tapi mereka juga punya perbedaan. Ada satu arti dari 怎么 yang tidak bisa digantikan dengan 为什么. Arti satu lagi adalah bagaimana. Bagaimana. Nah, biasanya di belakang 怎么 kita tambahkan satu kata kerja. Sebagai contoh, 怎么用。怎么用. Kita semua tahu 用 artinya adalah memakai atau menggunakan. Nah, kalau kita ngomong 怎么用 artinya adalah bagaimana cara memakainya. Bagaimana cara memakainya. Contoh kalimatnya adalah 筷子怎么用？筷子怎么用？筷子 adalah sumpit. Berarti artinya bagaimana cara memakai sumpit. Ya, di sini tidak boleh digantikan dengan 为什么. Jadi tidak boleh ya ngomong 筷子为什么用? Tetot. Ya, di sini artinya berbeda. Contoh lainnya lagi adalah 怎么说？怎么说？ Kita semua tahu 说 artinya adalah berbicara. Tapi 怎么说 bukan artinya bagaimana cara bicara, cara ngomong. Bukan ya. Di sini biasanya konteksnya adalah bagaimana cara menerjemahkan satu kata ke dalam bahasa yang lain. Contohnya, nenek 中文怎么说? Nenek 中文怎么说? Jadi artinya apa nih? Nenek dalam bahasa Mandarin bagaimana cara ngomongnya? Ya, jadi maksudnya nenek dalam bahasa Mandarin itu apa sih? Ya, nenek 用中文怎么说? Boleh kita tambahkan 用 di belakang kata neneknya. Ya, jadi di sini juga tidak boleh digantikan dengan 为什么. Di sini ingat, di sini tidak bisa digantikan dengan 为什么 karena 为什么 hanya punya satu arti, yaitu kenapa atau mengapa, menanyakan alasan. Baik, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai persamaan dan perbedaan dua kata ini, 为什么 dan 怎么. Nah, dua kata ini artinya ada yang sama, yaitu kenapa atau mengapa. Kalau ditanya kenapa, kita jawabnya bagaimana? Betul, dalam bahasa Indonesia kita akan menjawab karena 中文怎么讲? Karena 因为 好, sekarang kita akan lihat beberapa contoh pertanyaan 为什么 dan jawaban 因为 karena. Kita lihat satu persatu. 你为什么很难过？因为我手机不见了。你为什么很难过？因为我手机不见了。你怎么没来？因为我很累。你怎么没来？因为我很累。你为什么学中文？因为中文很重要。你为什么学中文？因为中文很重要。
Hao, tadi kita sudah mempelajari mengenai 为什么 dan 因为。为什么, kenapa atau mengapa, dan pasangannya kalau kita mau jawab adalah 因为, karena. Hao, kita sudah mau mencapai penghujung kelas kita pada hari ini. Sebelumnya kita sama-sama latihan dulu 练习。我们今天的练习是填空。Latihan kita pada hari ini adalah fill in the blank. Jadi kita mengisi bagian yang kosong dengan kata 为什么, 怎么, atau 因为. Kita coba ingat-ingat lagi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita pilih jawabannya dengan baik. Nomor 1, 第一题我不知道 bla 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 用哥哥的手机我不知道 bla 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 用哥哥的手机老师倒数老师hitung mundur 3 2 1 jawabannya adalah 怎么我不知道怎么用哥哥的手机我不知道怎么用哥哥的手机 Saya tidak tahu cara menggunakan handphone kakak saya. 好，第二题 nomor 2他不想吃饭 bla 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 他饱了他不想吃饭 bla 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 他饱了 Kita coba ingat-ingat kira-kira jawabannya apa? 3 2 1 jawabannya adalah 因为 ya 他不想吃饭因为他饱了 dia tidak mau makan karena dia sudah kenyang. 好，第三题老师这个词 bla 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 写老师这个词 bla 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 写 词 artinya adalah huruf. 写 kita tadi masih ingat ada di dalam kosakata kita pada hari ini. 写 adalah menulis. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah 3 2 1 好, jawabannya adalah 怎么 bagaimana 老师这个词怎么写老师这个词怎么写老师huruf ini bagaimana cara menulisnya. Jadi 怎么 di sini artinya adalah bagaimana. 好，第四题 soal nomor 4你 bla 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 不告诉我你 bla 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 不告诉我告诉kita masih ingat ya 告诉 adalah memberitahu. Jawaban yang tepat adalah 3 2 1 ya kali ini jawabannya ada 2 yaitu 为什么 dan 怎么 ya 你为什么不告诉我你怎么不告诉我 artinya sama. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Hal, bagaimana tadi? Soalnya ada 4 soal. Apakah semuanya bisa menjawab dengan betul? Kalau bisa jawab dengan betul, selamat semuanya. Kalau masih ada yang belum jelas, teman-teman semua bisa tanyakan kepada guru pembimbing yang ada di kelompok masing-masing. Hao, kelas kita hari ini sampai di sini. 谢谢大家, kita sama-sama berjuang semuanya. 我们一起加油